Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal IPA kimia tentang ikatan kimia. Ya, jadi kita akan bahas soal pertama. Atom unsur berikut yang akan melepaskan satu elektron untuk mencapai kestabilan adalah A. 13Al, 20Ca, 17Cl, 16S, dan 19K. Langkah awal untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita mengkonfigurasikan masing-masing unsur yang disebutkan. Jadi untuk yang A, 13Al, nomor 1 ya, kita akan konfigurasikan ini menjadi 2,8,3. Kemudian untuk yang B, 20Ca dikonfigurasikan menjadi 2882. Dan untuk yang C, 17Cl, akan kita konfigurasikan menjadi 287. Untuk yang D, 16Cl, 16S maksudnya, akan kita konfigurasikan menjadi 286. Dan untuk yang E, 19K, akan kita konfigurasikan menjadi 2881. Kita fokuskan ke elektron valensi dari masing-masing unsur yang diberikan. Ada angka 3, 2, 7, 6, dan 1. Setiap unsur berusaha mencapai tingkat kestabilannya dengan cara membuat elektron terakhirnya itu bermuatan atau berjumlah 8. Jadi untuk yang Al ini 283, maka dia akan berusaha untuk melepas 3 buah elektron. Sehingga 3 ini hilang, maka nanti elektron terakhirnya adalah 8. Untuk yang Ca ini, karena dia elektronnya 2, maka dia akan melepas 2 elektron. Sementara yang Cl7 ini, dia akan berusaha membuat 7 ini menjadi 8 dengan cara menerima 1 elektron. 286 akan mencapai kestabilan dengan cara menerima 2 elektron. 2881, satunya dibuang. Berarti kita akan tuliskan dia sebagai melepas 1 elektron. Kita ulangi, pembahasan soalnya adalah melepaskan 1 elektron. Jadi kita pilih yang ini, maka jawabannya adalah di option E. Kita lanjut di soal kedua. Suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron 2882. Pernyataan yang tidak benar tentang unsur tersebut. Jadi dengan konfigurasi 2882, elektron terakhirnya 2, maka dia akan berusaha untuk melepas 2 elektron. Jadi yang A merupakan unsur yang stabil karena mempunyai 2 elektron valensi. Jadi ini sudah tidak tepat, karena untuk mencapai kestabilan itu setiap unsur berusaha menjadi duplet maupun oktet. Memang ada beberapa yang mencapai duplet, tapi itu hanya untuk atom-atom dengan jumlah nomor atom yang sedikit, seperti hidrogen. Dia hanya 1 elektron, maka dia akan mencapai kestabilan dengan membentuk 2 valensi ataupun duplet. Yang bagian B merupakan unsur yang tidak stabil karena konfigurasinya tidak sesuai dengan gas mulia. Ini benar, karena elektron valensinya masih 2, sementara unsur gas mulia adalah 8. Bagian C, untuk menjadi stabil, unsur tersebut akan melepaskan 2 elektron valensinya. Ini benar, karena sesuai dengan yang kita prediksikan di awal. Dalam mencapai kestabilan, unsur tersebut akan membentuk ion dengan muatan positif 2. Jadi setiap unsur yang melepaskan elektron akan bermuatan positif. Karena dia melepas 2 elektron, maka dia akan bermuatan positif 2. Jadi kalau ada unsur yang menerima 1 elektron, dia akan menjadi bermuatan negatif 1. Kalau menerima 2 elektron, akan bermuatan negatif 2. Jadi ini juga jawabannya benar. Agar stabil, unsur tersebut akan menyesuaikan konfigurasi elektron atom argon. Jadi dia akan berusaha menjadi 288, dan itu memang adalah urutan dari gas mulia. 2 ini adalah helium, 28 adalah neon, 288 adalah argon. Jadi ini benar. Maka yang tidak tepat adalah jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Jika atom 11Na berikatan dengan atom 16S, maka jenis ikatan dan rumus kimia senyawa yang dihasilkan adalah titik-titik. Jadi kita mulai dari 11Na, dikonfigurasikan menjadi 281, sementara 16S 286. Akan kita capai kestabilan dengan cara melepas 1 elektron. Ini menerima 2 elektron. Kita perhatikan bahwa jumlah elektron terlibat belum sama. Jadi ini kita kali 2, ini kita kali 1.
akan ada 2 atom natrium sehingga melepaskan totalnya 2 elektron, dan kedua elektron yang dilepas ini akan diterima oleh satu buah atom S. Jadi natriumnya ada 2, S-nya ada 1, maka terbentuk Na2S. Dan untuk tipe ikatannya adalah kalau dia melepaskan elektron berarti itu adalah logam, dan karena dia menerima elektron adalah non-logam. Ikatan yang terbentuk antara lepas serah terima ya, satu yang melepas, satu yang menerima, atau satu logam dan satu non-logam adalah tipe ikatan ionik. Maka kita pilih jawabannya adalah ionik Na2S. Dan jawabannya adalah di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Di antara senyawa berikut yang tidak berikatan ionik adalah untuk A, KCl, kemudian untuk yang B, FeCl3, untuk yang C, MgO, untuk yang D, CaF2, dan untuk yang E adalah NO2. Ikatan ionik sudah kita bahas bahwa terbentuk antara ikatan logam dan non-logam melibatkan serah terima elektron. Jadi kalau dalam suatu senyawa terdapat unsur logam, maka bisa kita pastikan itu ikatannya adalah ionik. Ka ini adalah logam, besi adalah logam, magnesium logam, Ca logam. Ini keduanya adalah non-logam, maka kita bisa memastikan bahwa ikatan yang terbentuk antara NO2 adalah suatu senyawa yang terbentuk bukan dengan ikatan ionik. Jadi di pembahasan selanjutnya akan kita bahas bahwa ikatan yang terbentuk antara non-logam dan non-logam itu disebut dengan ikatan kovalen. Maka kita pastikan untuk soal ini jawabannya adalah di option E. Kita lanjut ke soal berikut. Di antara sifat berikut ini, yang bukan sifat senyawa ionik adalah A. Rapuh, rapuh benar. B. Titik leleh tinggi, benar. Larutannya dapat menghantarkan listrik, benar. Lelehannya dapat menghantarkan listrik, benar. Padatannya dapat menghantarkan listrik, ini tidak tepat. Karena dalam fase padat, tidak ada elektron-elektron yang bisa berpindah. Jadi tidak ada elektron yang bisa menghantarkan arus listrik. Karena dalam bentuk padat, tidak mudah untuk mengalir elektronnya. Jadi tidak bisa menghantarkan listrik. Berbeda dengan ketika dia dilarutkan dalam air, contoh senyawa ionik misalnya NaCl. Ketika dilarutkan dalam air, dia akan membentuk Na positif dan Cl min. Jadi Na ini akan terbentuk karena dia dari natrium melepaskan satu elektron, sementara Cl min ini terbentuk karena Cl yang menerima satu elektron. Jadi melibatkan elektron di dalamnya, dan karena ada elektron bisa menghantarkan arus listrik. Maka untuk soal nomor 5, yang bukan sifat senyawa ionik adalah padatannya dapat menghantarkan arus listrik. Demikian pembahasan soal di video kali ini. Semoga bisa dipahami dan menambah referensi pembelajaran kamu di mata pelajaran IPA Kimia. Dan alangkah berterima kasihnya apabila kamu berkenan membagikan informasi channel ini kepada teman-teman kamu yang masih membutuhkan referensi pembelajaran kimia agar kita sama-sama bisa belajar bersama dan memahami materi dengan baik. Akhir kata, semoga yang kita tampilkan dalam video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.